Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut, sebuah kota yang tak hanya dikenal dengan kecantikan alamnya tetapi juga sebagai tempat yang syarat akan nilai-nilai spiritual. Salah satu tempat yang memiliki daya tarik tersendiri adalah makam Syekh Abdul Jalil, merupakan tokoh spiritual yang meninggalkan jejak-jejak kebijaksanaan dan kedamaian di tanah Garut. Di balik gemerlapnya pesisir indah, tempat ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang dari seorang tokoh Islam yang menyebarkan benih-benih cinta dan kebijaksanaan di tengah masyarakat. Dalam liputan kali ini, kita akan menjelajahi dan merenungkan secara mendalam makna dari setiap langkah di tempat ziarah yang dihormati ini. Mari kita simak jejak-jejak spiritual Syekh Abdul Jalil yang berada di Kampung Adat Dukuh. Bertepatan di Kampung Adat Tuku, makam Syekh Abdul Jalil memiliki daya tarik sendiri bagi para pecinta wali. Hingga di setiap minggunya, sangat banyak peziarah yang datang dari sebagai penjuru, khususnya dari Pulau Jawa. Makam Syekh Abdul Jalil sudah sangat lama ada di Kampung Adat Tuku. Karenanya, ada tata cara berziarah yang juga tidak luput dari nilai sejarah yang kental. Sebagai kuncen dan sepuh Kampung Adat Tuku, Mak Ulu akan bercerita tentang sejarah Kampung Adat Tuku dan sejarah Syekh Abdul Jalil. Kalau nggak salah tahun adanya di Sumedang. Kalau nggak salah 600, akhir 600, awal 700. Makanya saya kalau masa di situ sama perahu tani siap untuk masanya perahu tahun berapa, gitu kan? Ya kalau apakah saya yang aku-akuan, apa perahutan yang aku-akuan gitu kan. Dan maksudnya tujuan untuk apa, ya itu pemerintah belum sadar di sana gitu. Kalau pemerintah sudah sadar, insya Allah Indonesia subur. Ya, jadi ceritanya kan sejarah Kampung Dukuh ini, jadi bukan sejarah Syekh Abdul Jalil meninggalkan sejarah awalnya cerita, tapi sejarah ini yang menerima sejarah ini namanya Mama Abdul Karim. Orangnya orang Nusa Jawa. Tahu mana itu, karena bapak saya, ibu saya, orang mana sebetulnya Mama Abdul Karim, tahu. Nah, tapi Mama Abdul Karim orang Nusa Jawa, katanya seperti itu. Nah, Mama Abdul Karim sedang ziarah ke Tanah Suci Mekah. Itu. Sedang Mama Abdul Karim sedang ada di Masjidil Haram, kedatangan orang laki-laki, siapa namanya nggak ngasih tahu, siapa namanya nggak ngasih tahu. Tapi orang itu Mama Abdul Karim kedatangan orang, nanya, kamu dari mana? Nanya sama Mama Abdul Karim. Kamu dari mana? Saya dari Nusa Jawa. Kalau gitu saya kebetulan saya mau titip sejarah Kampung Dukuh Kurung Nusa Jawa. Judulnya seperti itu. Nah, itu ceritanya Mama Abdul Karim. Jadi cerita sejarah Syekh Abdul Jalil ini ada cerita lisan, ada cerita tulisan. Cerita lisan itu Syekh Abdul Jalilnya keturunannya Prabu Siliwangi, tapi di masa kecil hobinya jalan-jalan, berkelana lah dari kecil. Kebetulan sampai ke Tanah Suci Mekah gitu. Singkatnya seperti itu. Syekh Abdul Jalil itu sesudah masa datang ke Tanah Suci pas ketemu sama orang ngerti, nah gitu, tentang agama. Nah, akhirnya jadi yang dinamakan guru agama lah. Terus Abdul Jalil diajak tinggal diam di sana, akhirnya mau. Terus Abdul Jalil belajar tentang
keislamian atau ngaji lah tentang ilmu keislamian sampai dewasanya, sampai berhasilnya. Singkatnya seperti itu. Sesudah dewasa, sesudah masalahnya udah cukup ilmunya, sama gurunya ditugas kamu harus pulang karena ilmu kamu sudah cukup, sudah dewasa, dan kamu bagian di Nusa Jawa. Nah, akhirnya nggak mau. Ditanya lagi, kenapa nggak mau? Apakah mau meninggal mau disiram sama air dari sini, mau meninggal mau dikubur dari tanah dari sini? Kalau gitu, nah bapak airnya bawa tanahnya. Tapi kalau sudah ketemu tempat tinggal kamu, sampai tanah taburkan, air tanamkan. Itu dalam awalnya cerita. Akhirnya berangkat dari Tanah Suci Mekah ke Nusa Jawa. Kalau dulu mah nama Nusa Jawa, bukan Indonesia, belum Indonesia. Sesudah masalahnya di Nusa Jawa, nah itu dari tertulis tadi bukan tertulis tadi mah gitu. Nah akhirnya sekarang tertulis. Awalnya tertulis ini karena kebetulan Syabul Jalil ini itu kan, ya. Jadi Sababiyah Sumedang. Karena waktu itu Sumedang dikuasai sama Mataram. Jadi bibahan ke pemerintahan Mataram. Nah, waktu itu Mataram menguasai sama Jawa Barat. Nah gitu. Jadi menguasai ke Jawa Barat ini contohnya Ciamis, Tasik, Garut, Bandung, Sumedang, Cianjur itu kawasan Mataram. Sukabumi ke barat itu seperti Banten, itu kekuasaan Banten. Ke utara kekuasaan Cirebon. Kurun waktu itu. Nah, jadi Sababiyana Syekh Abdul Jalil ada di sini kebetulan waktu itu karena Sumedang di bawah naungan kepemerintahan Mataram. Pas waktu itu Bupati Sumedang Rangga Gempol membutuhkan kepala agama dan panguru untuk di Sumedang. Akhirnya Bupati Rangga Gempol berangkat ke Mataram, tujuan mohon minta untuk kepala agama di Sumedang kiranya siapa. Tuh kan. Sudahnya masa ketemu nanyakan tentang seperti tadi, jawabannya ada kebetulan ada yang paling bakal dipercaya yang bernama Syekh Abdul Jalil kalau mau. Nah akhirnya dipanggil, ditanya mau tidaknya. Sudah ketemu ditanya jawabannya saya siap jadi pengurus di Sumedang, tapi ada permintaan dua. Satu, Bupati dan rakyatnya bersatu. Dua, jangan melanggar hukum syara. Permintaan dua itu disanggupi sama Bupati Sumedang. Sesudah masa kesepakatan semua itu akhirnya berangkat dari Mataram ke Sumedang. Sesudah sampai Sumedang terus Syabul Jalil dipasrahan kerjaan jadi penghulu. Terus kerja jadi penghulu sampai 12 tahun. Sesudah 12 tahun Syabul Jalil mohon izin lagi ke Bupati Sumedang Rangga Gempol bahwa Syabul Jalil mau berangkat lagi ke Mekah. Sesudah diizini berangkat ke Tanah Suci Mekah. Syabul Jalil sedang di Tanah Suci Mekah ke Sumedang kedatangan utusan dua dari Banten. Bilangnya saya utusan dari Banten. Kata Banten, Sumedang jangan mengabdi sama Mataram. Balikan harus mengabdi sama Banten. Ditolak, tidak diterima karena sedang nggak ada Syabul Jalil. Akhirnya disuruh pulang lagi karena tugas pulang. Sudah pulang masa dua utusan tadi di Banten tadi. Bupati Rangga Gempol mikir kalau tidak dibunuh ini bakal jadi huru hara akhirnya. Akhirnya ngutus dari Sumedang disuruh untuk mencari dari utusan Banten tadi, disuruh dibunuh.
karena tugas, sangat tugas. Nah, akhir ketemunya di Parakan Muncang. Akhirnya dua utusan di Banten tadi dibunuh. Nah, itu kejadian itu dirahasiakan, gak ada yang tahu. Rasanya kebetulan ada yang tahu pas kepercayaan Syekh Abdul Jalil yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya sudah kayak ketahuan ada kejadian seperti itu, bingungnya bila mana Syekh Abdul Jalil datang tidak dikasih tahu kejadian itu, pasti marahnya. Kalau dikasih tahu masalah itu pasti orang gempol marahnya. Tapi ada kesimpulan daripada dimarahi sama Syekh Abdul Jalil, lebih baik dimarahi sama Rangga Gempol. Akhirnya Syekh Abdul Jalil datang dari Mekah, terus ditemui sama Sutawijaya. Terus Sutawijaya menceritakan bahwa di Sumedang ada kejadian. Akhirnya marah karena tidak setuju kejadian itu. Nah, akhirnya akhirnya lama-lama ketahuan sama Bupati Sumedang bahwa Syekh Abdul Jalil datang, tahu masalahnya kejadian di Sumedang itu, bari keadaan marah. Akhirnya Syekh Abdul Jalil dipanggil sama Bupati Sumedang Rangga Gempol. Sudah masalah ketemu dengan Syekh Abdul Jalil, terus Bupati Sumedang Rangga Gempol mohon maaf kepada Syekh Abdul Jalil. Jadi sangkanya Bupati Rangga Gempol ini tidak melanggar hukum syara. Jawabnya ini pelanggaran hukum syara karena membunuh orang tidak bersalah. Karena kenapa masalah tidak bersalah? Karena cuma tugas. Betul. Nah, Syekh Abdul Jalil mohon berhenti dari jadi kerja di Penghuluan. Tidak bisa diajak ini, tetap mohon berhenti dari kerja Kepenghuluan. Akhirnya Syekh Abdul Jalil beberes kewajiban Kepenghuluan, terus pasah-pasahan Kepenghuluan. Sebelum mengundurkan diri dari Sumedang, Syekh Abdul Jalil supata Sumedang nanti bakal ada kejadian. Akhirnya Syekh Abdul Jalil berangkat dari Sumedang menuju Kampung Tonjong, menuju Batuwangi, daerah Singajaya. 2 ke 3 bulannya Sumedang diserang sama Banten di hari Jumat. Makanya Sumedang supaya tidak akan Lebaran hari Jumat sampai sekarang. Terus Syekh Abdul Jalil bahkan madepokan namanya sampai 3,5 tahun di Batuwangi. Selama 3,5 tahun tetap putus munajat kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, di mana untuk tempat tinggal saya sampai akhir hayat? Tidak berhasil, pindah ke Kampung Tonjong, Cisanggiri, Negara Pamengpeung. Di sana kurang lebih dari sini 40 atau 30 kiloan. Posisinya antara Kampung Cihurip dan Cisumpet. Nah, terus Syekh Abdul Jalil di sana bahkan lamanya sampai 1,5 tahun lamanya. Selama 1,5 tahun tengah putus-putus munajat ke Allah, di mana tempat tinggal saya sampai akhir hayat. Akhirnya alhamdulillah ada wangsit tanggal 12 malam Jumat tahun Alif. Malam Jumat melihat cahaya di sebelah barat sebesar itu cahaya basarnya sebesar pohon aren timbul dari tanah ke langit. Bahwa cahaya itu menandakan bahwa untuk tempat tinggal sampai akhir hayat. Akhirnya dicari, posisinya ada di sini. Yang ada di sini Aki Chandra di sana orang Cidamat. Sudah ketemu sama Syekh Abdul Jalil sama Aki Chandra, terus Syekh Abdul Jalil nanya sama Aki Chandra, Aki mana yang dinamakan Kali Cipasarangan dan Kali Cimangge? Jawaban Aki Chandra, ya ini dibatasi sama Kanangwesi. Terus Aki Chandra ngasih tahu batas Kanangwesi. Batas Kanangwesi sebelah timur Batuwangi, Batuwangi berarti Kali Cikaingan berkepala ke Gunung Cikuray, perbatasan sama Naga.
Sebelah selatannya laut, sebelah baratnya Kali Cidamar berkepala ke Gunung Tiga atau ke sana berbatas sama kampung adat Cikondang. Nah, sebelah utaranya kepala Kali Cikandang. Berkepalanya Kali Cikandang berkepala ke Gunung Papandayan berbatasan sama kampung adat Cangkuang. Nah, itu yang dinamakan wilayah adat Kampung Duku. Akhirnya sudah ada pertanyaan dan jawaban, ini tempat dipasahkan sama Sabul Jalil. Aki Canda dan yang pulang ke Cidamar. Tunda ke Sabul Jalil, kocap Aki Chandra sudah pulang dari sini ke Kapci Cidamar, menceritakan bahwa ke sini kedatangan orang pintar. Jawaban warga-warga di sana, kenapa kamu pulang? Orang banyak yang mau dekat dengan orang pintar karena kamu pulang, hanya menyesal pulang lagi ke sini, tapi tidak sampai ke sini, sampai di daerah Taman Alusu di sana ada di Timangsa sampai sekarang Kampung Chandra atau Palawah Chandra Pamulang. Nah, Aki Chandra Pamulang itu akhir hayatnya sampai di sana. Itu. Terus Sabul Jalil sesudah menerima ini dari Aki Chandra dirumati sampai sekarang. Nah, gitu. Dan kebetulan waktu sekarang Kampung Duku alhamdulillah diakui sama pemerintah kampung adat. Kampung adat Duku sendiri juga masih menjaga kelestarian, adat, budaya, dan alamnya. Karena kesadaran dari masyarakat yang sangat kental dan tetap menjalankan adat istiadat, yang mana akan dijelaskan pula oleh Mak Ulu. Alhamdulillah Duku ini adatnya Islami, berpegangan ahli sunnah wal jamaah, berimam Syafi'iyah. Itu kan. Nah, itu masa adat Kampung Duku ini. Jadi Kampung Duku ini adatnya adat Islami, bukan adat Kampung Duku, tapi adatnya Islami, berpegangan ahli sunnah wal jamaah, berimam Syafi'iyah. Nah, seterusnya masalahnya ini karena masalahnya adat ini begitu kan, makanya di sini ada adat ini ada kalau adat harus punya fungsi yang 5 tentang alam. 1, tanah tutupan, garapan, larangan, titipan, cadangan. Tutupan adalah gunung, jadi sumber mata air yang harus wajib dirumatinya karena kita ini butuh sama air. Nah, itu. Garapan sumber kebutuhan pokok kehidupan, terutama orang Sunda itu sumber bahan pokoknya dari tani, bukan dagang. Jadi sumber bahan pokok manusia 2, ada tani, ada dagang. Akhirnya keahlian, ada ahli tani, ada ahli dagang, gitu kan. Nah, makanya ketemu keahlian itu di ngaji juga kelihatan, oh iya ini pasti mau ahli apa tani. Maka sekolah, kalau sekolah akhirnya kan bisa ketemu nih, oh iya bisa pertanian, oh ini bisa gitu kan. Nah, gitu. Jadi akhirnya kan untuk rahasia alam kan sama orang sekolah kan. Nah, itu mana akhirnya ada pertambangan, ada kelautan, ada itu kan perkebunan. Ya itu sebetulnya seperti itu. Nah, ada tanah larangan, karena larangan ini kita ini asal dari tanah pulang ke tanah yang dengan makom. Nah, makanya termasuk Kampung Duku terbagi 3 larangan. Larangan kampung, ada larangan makom, ada larangan hutan lindung. Nah, makanya Duku adat ini sebetulnya adat Kampung Duku khususnya bukan mau ngambil masalah tanah dan minta tanah, tapi ikut serta mengembalikan karena masa udah tahu yen nanti masalahnya ini alam bakal rusak, ikut serta untuk meluruskan tentang masalahnya tentang alam. Nah, mana tutupan, mana garapan, mana lingkungan itu sebetulnya. Tapi yang 5 ini berfungsi sama 3 fungsi. 1, sumber daya alam, sumber kehidupan, pendidikan agama berdasarkan Pancasila. Agama ini
untuk ngatur atar alam yang menjalankan kan sumber kehidupan. Hidup bukan manusia doang. Nah, karena ada di 5 fungsi tadi, tutupan seperti gunung, makanya gunung ada singa, ada itu kan sebetulnya. Apalagi gunung seperti yang sekarang gunung ini, makanya di sini ada gunung Tumaritis, ada gunung Arjuna, Pabayangan samanya ada di sana. Padahal itu contohnya Karawang luas persawahannya dari mana airnya? Nah, dari sini. Iya. Kan Citarum ini perizinan mana? Iya, ini Garut. Apa Citarum ini yang mengairi contohnya Purwakarta terus itu kan itu. Nah, itu. Terus masalahnya Cimanuk mana? Dari sini. Contoh Cimanuk itu sana Indramayu kan itu. Dari itu juga sebetulnya. Nah, sekarang udah rusak sebetulnya. Kenapa rusaknya apa? Karena masyarakatnya rakyat itu manusia tidak dikasih untuk kehidupan. Gitu kan. Sebetulnya. Karena masalah diambil sama perkebunan dan perhutani. Tapi kalau masalah manusia dikasih kehidupan itu mungkin rusak sebetulnya. Nah gitu paham saya, kenyataan seperti itu. Dengan keberagaman yang kampung adat Tuku miliki, para peziarah dari berbagai macam daerah jadi ikut menjaga dan melestarikan. Peziarah yang datang ke Syekh Abdul Jalil memiliki berbagai macam harapan dan tujuan untuk berziarah. Mari kita simak beberapa pandangan dari para peziarah. Nama Bapak siapa sebelumnya, Pak? Nama saya Rusmana. Rusmana. Iya. Background Bapak ini sebagai apa ya pekerjaan Bapak? Kalau saya pekerjaan ya bisnis jual beli motor kalau di rumah. Oke. Bapak kesini udah berapa kali, Pak? Saya sekarang udah 40 kali minggu. 40 minggu. Udah 40 minggu ya? Ya, dari Syawal. Dari Syawal. Ya dari Syawal sampai ke sekarang teh Rajab ya. Iya, Berarti sekarang Rajab. Berarti 10 bulan gitu kan. Berarti minggu depan saya seminggu lagi. Kalau bahasa orang dukunnya namatan gitu kan. Ada 7 kali kan. Ada yang 9 kali, ada 13 kali. Ada yang ambil 41 kali gitu. Oke. Tergantung kita niatnya sendiri gitu kan. Kalau kita Lalu ritual apa aja nih yang biasa Bapak lakuin saat ziarah ke Syekh Abdul Jalil? kalau di tempat yang tadi itu kumpul-kumpul ya, baca sholawat gitu kan. Mau sholawat busro, sholawat nariyah gitu sebelum berangkat ke makom. Iya. Sebelum berangkat ke makom ya. Nah setelah di makom kan dari sini itu perjalanan ke makom itu sering berhenti dulu gitu kan. Ya berhenti itu untuk kalau kata ininya mah membuka pintu gitu kan. Dari pihak kuncen gitu kan, dari pihak Mama Uluk Lukman berhenti dulu sejenak, langsung naik lagi, berhenti lagi sampai ada 4 kali berhenti baru nyampe ke tempat makom gitu kan. Ke tempat makom di atas ya kita duduk, ya kita ikutin semua apa yang disarankan dari Mama, ya tawasul gitu kan. Iya. Sampai seterusnya gitu kan, sampai beres gitu kan. Nah setelah beres dari atas ke bawahnya itu kan ada makom dari makom Syekh Abdul Jalil, yang Hasan Hussein, yang Duku gitu kan, sampai ke para habaib, terakhir Ramana Mama Bani gitu. Nah setelah itu mah sudah beres, pulang gitu, turun. Oke. Nah, Lalu harapan Bapak sering ziarah ke sini tuh apa, Pak? harapan saya ya ingin keberkahan dunia akhirat gitu kan. Karena kan kalau waliullah itu kan soleh gitu kan. Kalau kita kan ya kalau di rumah berdoa kan nggak terlalu yakin gitu kan. Kalau di sini kan tempatnya tempat soleh gitu kan. Mama itu soleh, masa kalau kita berdoa ke Mama bukan minta ke Mama kan gitu kan. Kita mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman jalurnya referensinya Mama gitu kan. Iya. Kalau kata proposalnya mah gitu kan, saya ngasih proposal ke Mama yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Oke. Secara keyakinan saya seperti itu gitu kan. Iya. Karena ya yang tadi saya katakan itu mama itu soleh. Kalau kita kan orangnya ya banyak lah kita mah orang nggak ini apa sebenarnya manusia bukan sempurna, kita kan sempurna, cuman agak keyakinan gitu kan, keyakinan kita kurang gitu aja sih. Oke. Nah, Bu sama kakaknya sering nggak ke sini ziarah? Baru ya, baru 1 kali. Baru 1 kali. Tapi Oke. Karena baru 1 kali, pendapat kakak sama ibunya gimana setelah ziarah ke Syekh Abdul Jalil? pokoknya seru. Ada yang lebih gitulah dari aku yang kemana-kemana. Menurut kakaknya gimana? Ya, gitu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ngaber Cigonewah pada siang kali ini bisa berziarah ke Kampung Dukuh Hadratus Syekh Abdul Jalil Cikelet. Ini saya mau nanya sedikit Pak, apakah Bapak sering ziarah ke makam Syekh Abdul Jalil? Kalau kami dari rombongan Cigonewah Ngaber dijadwalkan 1 tahun itu 2-3 kali untuk ziarah ke tempat ini. Terus dari banyaknya makam-makam wali, kenapa makam Syekh Abdul Jalil yang paling sampai dijadwalkan? Tentunya yang pertama menjalin silaturahmi dengan kampung adat Dukuh ini. Yang kedua yaitu menyambungkan sanad keilmuan daripada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita terdahulu berziarah ke sini. Dan yang ketiga tentunya menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menziarahi para salafus salih, menziarahi para aulia-aulia Allah. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwasannya yang ingin menziarahi Rasul akan tetapi terhalang dengan sesuatu, maka ziarahilah para salafus salih, para ulama. Barang siapa yang menziarahi para ulama sama dengan menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW. Oke. Apa yang Bapak rasakan setelah sering di sini? Alhamdulillah kita dulu orangnya kalau kata bahasa Sunda blong betong ya, berjamaah. Setelah kita sering di sini, seakan-akan kita punya utang lah kalau nggak berjamaah. Seperti itulah. Alhamdulillah. Itu aja. Dimudahkan lah semuanya ya. Dari doa-doa para peziarah ini yang dikabulkan ya. Mungkin itu aja Pak, maaf saya sudah mengganggu Bapak. Semoga niat Bapak apa yang diinginkan dan doa semuanya. Amin ya Allah. Semua dan peziarahnya diselamatkan dalam perjalanan pulang. Amin ya Allah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun memiliki adat kebudayaan yang kental, kampung adat Dukuh tidak tertutup dengan adanya perubahan dari luar. Peziarah dari luar bebas masuk dan tinggal atau bisa dikenal dengan istilah mukim menurut warga kampung adat Dukuh. Kehidupan masyarakat di kampung adat Dukuh pun jauh dari kata keterbelakangan. Mulai dari listrik hingga akses internet sudah mudah di sana seperti yang akan dijabarkan oleh Ketua Administratif Kampung Adat Dukuh. Selamat malam Mang Udin ya namanya. Mang Pudin, Saipudin nama aslinya Saipudin. Nama Saipudin. Iya. Mang Udin di sini sebagai apa Bang? Kalau di sini di Kampung Dukuh ini saya kalau sekarang kegiatannya kalau bahasa itu mitra kerja desa BPD. BPD. Iya. Oke. Perwakilan dari Kampung Dukuh. Ini kita mau nanya-nanya Bang Mang Udin aja ya panggilnya. Mang Pudin. Mang Pudin. Iya. Oke. Keadaan masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat di desa ini gimana sih Bang Pudin? Ya kalau untuk sekarang memang agak susah juga ya. Sekarang bahan pokok serba mahal, serba naik. Dari mulai beras, minyak, segala macam lah, hampir sekarang lagi keadaan harga tinggi gitu ya. Apalagi
sebelum corona, sesudah corona ya, ekonomi itu benar-benar, bahkan saya sendiri gitu ya, kan saya hampir kebiasaan sehari-hari, saya kan material mebel. Nah, kalau sekarang mah, repot. Jadi nggak ada penghasilan teh. Apalagi ekonomi sekarang lagi agak susah ya. Perusahaan segala macam nggak jalan, saya juga. Lagi pula tani sekarang kan baru mulai musim tanam ya, dari mulai padi sampai ke nanam singkong atau kacang segala macam itu kan belum dipetik hasilnya gitu, belum masa panen. Lagi pula pupuk mahal gitu. Tapi dengan seringnya peziarah datang itu berpengaruh juga nggak ke ekonomian masyarakat sini? Tapi kalau bagi masyarakat yang lainnya mah biasa-biasa aja gitu, nggak ada pengaruh gitu ya. Ada juga sebagian gitu ya yang misalkan yang jualan, yang punya warung, misalkan sedikitnya ada gitu. Jadi ada penghasilan. Ada penghasilan gitu. Oke. Kalau pengaruh di sosial budayanya ada nggak dengan kedatangan banyaknya peziarah ke sini? Peziarah. Ya sebagian ada. Dari segi pengalaman, pengetahuan segala macam ada itu, bahkan komunikasi hubungan antara keluarga. Misalkan tadinya kita tidak kenal jadi kenal, jadi erat silaturahminya gitu, kuat gitu. Akhirnya bisa juga gitu ya, bisa hubungan antar usaha juga bisa dengan para jemaah. Misalkan kita komunikasi, yang kita punya perusahaan ini misalkan jualan ini, nah, nyambung juga gitu, sama ada pengaruhnya gitu, ada juga manfaat besarnya juga gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget ya. Iya, membantu, betul, iya. Jadi seperti itulah keadaan di Kampung Adat Dukuh. Walaupun ekonomi masyarakat masih bisa dibilang serba kekurangan, tapi dengan adanya makam Syekh Abdul Jalil ini membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat dan dapat juga membantu dalam pembangunan desa. Masyarakatnya pun sangat ramah dan selalu siap melayani peziarah yang datang. Meskipun setiap minggunya banyak sekali peziarah yang datang, masyarakat tetap memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tinggi dan etos kerja yang tak kalah tinggi juga. Mungkin itu yang bisa kami sajikan kali ini. Terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat di Kampung Adat Dukuh yang telah mempersilahkan dan berkontribusi dengan tim kami di lapangan. Jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe dan share seluas-luasnya video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.